Tetapi sebelum Paulus itu matang dan benar menjadi rasul, ada satu orang yang bernama Barnabas. Dan menurut saya Barnabas ini spesial. Ya, Barnabas sendiri tidak menonjolkan diri, tetapi dia tahu potensi dari Saulus yang kemudian jadi Paulus. Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, hari ini saya akan membahas tentang riwayat dari seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara unik, secara karakteristik berbeda dengan yang lain, dan hamba Tuhan ini punya jasa yang luar biasa. Namanya adalah Barnabas. Menurut arti katanya, Barnabas itu adalah anak penghiburan. Saudara, kita tahu bahwa Barnabas dulunya bernama Yusuf. Ya, dia rasul, menjadi rasul karena dia bergabung dengan pelayanan para rasul saat itu dan dia diutus ke sana kemari. Tetapi jenis pelayanan Barnabas ini kalau saya perhatikan istimewa, saudaraku. Dan saya tadi katakan dia sangat berjasa karena yang memperkenalkan akan Paulus yang dulunya adalah seorang penganiaya jemaat, kemudian diperkenalkan kepada jemaat Tuhan, itu adalah Barnabas yang memperkenalkan. Jadi jasanya luar biasa. Nanti kita melihat, saudaraku, bagaimana panggilan istimewa dari seorang Barnabas ini ketika dia melihat potensi yang ada pada Paulus, yang waktu itu namanya masih Saulus, saudara, dan dia kemudian bertindak. Nah, saya belajar dari kisah Barnabas ini bahwa seorang sehebat Saulus yang kemudian jadi Paulus itu tidak akan pernah muncul menjadi Paulus yang kita kenal sekarang sebagai rasul yang besar itu kalau tidak ada peran dari seorang saudara hamba Tuhan yang lain yang bernama Barnabas. Kita lihat ya, saudaraku ya, di dalam Kisah Rasul 9 ini tentang Saulus yang baru saja bertobat karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kemudian dia dibaptiskan, ya dia didoakan oleh Ananias karena matanya kan buta selama beberapa waktu. Dia doa puasa, kemudian dia ketemu Ananias dan Ananias hadir ke rumah dari Saulus dan menumpangkan tangan, dan Saulus pun bisa melihat lagi, kemudian dia makan dan kemudian dia dibaptis. Nah, saudara, kita lihat sekarang ayat 19b dari Kisah Rasul 9. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Jadi kan itu perjalanan ke Damsyik ya, dan dia lanjutkan ke Damsyik, saudaraku. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi sebuah pembalikan yang luar biasa dari seorang penganiaya jemaat yang kalau sampai ada orang menyebut nama Yesus sudah langsung ditangkap, masukkan penjara, dianiaya. Sekarang dia sendiri memberitakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ayat 21, semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Jadi dulu itu ada orang manggil nama Yesus saja, langsung dibinasakan. Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Ya memang, dia berangkat ke Damsyik itu dengan tujuan itu, saudaraku, untuk menangkapi orang-orang yang percaya Yesus. Ayat 22, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ayat 23, beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Ya, jadi orang-orang Yahudi yang anti dengan nama Yesus, mereka ngelihat ini berbahaya, ini orang yang bernama Saulus ini mau dibunuh. Ayat 24, tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus yang malam
orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Jadi Saulus itu diturunkan ya dari tembok kota itu dalam sebuah keranjang. Untung dia badannya kecil, saudaraku ya, jadi ringan. Ayat 26, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba. Jadi Saulus setelah melarikan diri dari Damsyik, dia kembali ke Yerusalem. Dia mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid di Yerusalem. Nah, ini sudah perhatikan. Tetapi semuanya takut kepadanya. Siapa nggak takut? Dia adalah seorang pemburu orang-orang Kristen yang menangkapi orang-orang Kristen. Korbannya masih ada, saudaraku ya, keluarga korban juga masih ada. Jadi siapa yang nggak takut ya? Tetapi semua takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Ayat 27 ini yang saya maksudkan, saudaraku. Tetapi Barnabas menerima dia. Jadi orang yang pertama kali mempercayai bahwa Saulus ini benar-benar bertobat dan benar-benar menjadi pemberita Injil, benar-benar menjadi murid Kristus adalah Barnabas. Nggak tahu Barnabas itu dapat pewahyuan dari mana, bisikan roh atau bagaimana, dia yakin. Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakannya kepada mereka. Jadi diperkenalkan pada rasul-rasul yang ada di Yerusalem. Bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, jadi dia mendengar kesaksian Saulus dan dia percaya. Dan itu dijembatani oleh Barnabas. Dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Saudara, perlu kita ketahui, pada zaman itu belum ada yang namanya handphone, belum ada WhatsApp dan sebagainya. Jadi komunikasi tentunya tidak secepat sekarang. Peristiwa yang terjadi di Damsyik itu kalau nggak ada saksi mata yang kemudian datang dan menceritakan di Yerusalem, ya orang Yerusalem nggak tahu apa yang terjadi di Damsyik. Mau ada gempa bumi, mau ada kebakaran, mau ada peristiwa perang besar pun, yang di Yerusalem nggak bisa mengetahui kejadian atau peristiwa yang ada di Damsyik. Tetapi Barnabas percaya, mungkin dia pernah mendengar ada orang bercerita tentang Saulus. Satu saksi atau dua saksi. Kemudian dia melihat Saulus datang dan mencoba menggabungkan diri dan ditolak. Dialah yang tampil dan menerima. Sekali lagi, informasi tidak seperti zaman sekarang. Kalau sekarang, saudaraku, di Turki ada gempa 1 jam atau bahkan tidak sampai 1 jam, baru setengah jam atau seperempat jam kita sudah tahu beritanya. Bahkan filmnya, runtuhnya gedung-gedung besar itu kita bisa saksikan. Itu ada di tangan kita. Itu sekarang. Kalau dulu tidak bisa, saudaraku. Surat aja datangnya kalau dikirim itu berbulan-bulan. Karena menempuh perjalanan itu jauh sekali. Telepon juga nggak ada. Ya, jadi betul-betul saudara bisa bayangkan keberanian dari Barnabas ini untuk menerima Saulus. Dan dia bersaksi, meneguhkan akan kesaksian Saulus itu di hadapan para rasul. Kemudian ayat 28, dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka. Jadi karena Barnabas, Saulus diterima oleh para rasul, yaitu rasul murid-murid Kristus, dan mereka dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Jadi Saulus ini memang hebat ya. Dia sudah ngajar dalam nama Tuhan. Ayat 29, ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Nah, dia menguasai, saudaraku ya, bahasa Yunani. Oh, ini orang pinter ya, dia seorang sarjana ya. Tapi mereka itu berusaha membunuh dia. Jadi di Damsyik mau dibunuh gara-gara Injil yang dia beritakan. Di Yerusalem
Dia tidak sekedar ngumpul dengan orang-orang Kristen, dia keluar dan dia mendekati orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem dan dia bersaksi tentang siapa Yesus. Dan orang-orang Yahudi marah dan ingin membunuh dia juga. Ayat 30, akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisaria dan dari situ membantu dia ke Tarsus, dipulangkan ke Tarsus. Dia kan asalnya dari Tarsus, saudara. Karena apa? Karena bikin heboh, di mana ada seorang bernama Saulus ini, di situ alam roh itu goncang. Karena dia memberitakan Injil dengan tidak ada takutnya sama sekali. Di Damsyik mau dibunuh sampai itu diturunkan dengan keranjang ya lewat tembok itu kota, dan kemudian dia di Yerusalem juga memberitakan Injil di kalangan orang Yahudi yang berbahasa Yunani, dan dia kali orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani marah, kemudian dia mau dibunuh, saudaraku, tapi dia kemudian dilarikan oleh saudara-saudara seiman, oleh anggota jemaat, dan dia dibawa ke Kaisaria, dan dari situ Kaisaria kan kota pelabuhan ya, dia dibantu untuk berangkat ke Tarsus. Inilah riwayat dari Saulus. Jadi Saulus akhirnya kembali ke asalnya, yaitu ke Tarsus. Dan di Tarsus saya kira Saulus juga nggak diam, saudaraku. Ini orang kalau sudah kebakaran dengan kasih sorgawi ini ya seperti Saulus itu, dia terus memberitakan Yesus, nggak ada takutnya. Nah, sekarang kita lihat, saudara, peran Barnabas yang kedua. Jadi Barnabas pertama dia menerima di Yerusalem, waktu Saulus ada di Yerusalem, kemudian memperkenalkan kepada para rasul. Nah, sekarang yang kedua, kita lihat di Kisah Rasul 11. Nah, ini setelah Stefanus dihukum mati ya, saudaraku ya. Ayat 19 saya bacakan. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Venesia, Siprus, dan Antioquia, kota kecil, saudara. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Jadi awalnya memang memberitakan Injil pada orang-orang Yahudi. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan, mulai menjangkau bangsa-bangsa non-Yahudi. Itulah peristiwa pemberitaan Injil, penyebaran berita Injil kepada bangsa-bangsa lain. Ya, mulainya itu di kota Antioquia, gereja Antioquia ini. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, pusatnya kan Yerusalem. Lalu jemaat Yerusalem mengutus Barnabas lagi diutus, saudaraku ya. Nah, ayat 23, setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Ayat 24, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Jadi Barnabas orangnya hatinya baik sekali ya, penuh roh dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Wah, dia membawa jiwa-jiwa. Ayat 25, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Nah, ini yang luar biasa, saudara. Dia ingat bahwa ada seorang muda bernama Saulus yang dulu dia terima dan dia perkenalkan pada para rasul. Dia mengamati, jadi Barnabas seorang pengamat, bahwa Saulus ketika memberitakan Injil nggak ada takutnya, luar biasa pengetahuannya, dia bisa berbahasa Yunani. Ini Barnabas melihat gitu, ini orang potensinya luar biasa. Dan ketika dia melihat bahwa di Antioquia, jemaat Antioquia mulai menjangkau jiwa-jiwa orang-orang non-Yahudi, entah bisikan roh atau
atau dia mendapatkan dorongan roh dari Roh Kudus, dorongan dari Roh Kudus pada saat itu, dia teringat pada Saulus. Kemudian dia pergi ke Tarsus, saudaraku. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus. Ini jauh, saudaraku. Dia pergi untuk mencari Saulus. Dia tahu waktu itu Saulus kan dibawa ke Kaisarea, kemudian diseberangkan, dinaikkan kapal supaya balik ke Tarsus. Mereka takut karena ini bikin heboh kan gitu, mau dibunuh kan, diselamatkan. Nah, dicari oleh Barnabas. Sekali lagi, saudaraku, komunikasi dulu sekarang beda sama sekali. Kalau zaman sekarang, ada seorang teman saya yang sekarang ada di Amerika gitu, saya mau menghubungi tinggal saya telepon, saudaraku. Kamu sekarang di Amerika ya, aku mau datang jemput kamu gitu kan gampang. Dulu nggak ngerti, saudaraku. Tarsus itu kotanya seperti apa, Barnabas juga cari pokoknya. Aku tahu ini saudaraku yang bernama Saulus ini ada di Tarsus. Jadi aku mau cari dia. Karena apa? Karena aku melihat dia akan bertumbuh di gereja Antioquia dan dia akan belajar untuk memberitakan Injil kasih karunia Tuhan itu kepada jiwa-jiwa yang bukan Yahudi. Jadi dia sudah melihat ke depan, saudara. Dan memang benar bahwa Saulus yang kemudian namanya ganti Paulus itu memang ditetapkan oleh Tuhan menjadi pemberita Injil, menjadi rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Begitu ya, saudaraku ya. Dan itu rupa-rupanya Barnabas yang dipakai Tuhan. Dan setelah bertemu dengan dia, jadi cari gitu ya, tanya-tanya gitu, ketemu alamatnya Saulus di mana, ia membawanya ke Antioquia, dibawa. Ayo Lus, kamu ikut aku ke Antioquia. Ayat 26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen dan seterusnya, saudaraku. Sejak saat itu Barnabas dan Saulus itu gandeng, saudara ya, gandeng. Barnabas gandeng Saulus terus untuk diajak. Waktu ada berita kelaparan melalui nubuatan Nabi Agabus, murid-murid mengumpulkan sumbangan, kemudian dapat uang, nggak ada transfer bank zaman itu, saudaraku, harus dikirim, dan yang ngirim itu ada orang yang dipercaya. Nah, orang yang dipercaya siapa? Ya Barnabas. Nah, Barnabas ngajak Saulus, saudaraku ya. Setelah beberapa tahun, Saulus bertumbuh secara pengetahuan, secara rohani, pengalaman di Antioquia itu. Bertumbuh di sana. Nah, akhirnya Barnabas dan Saulus berangkat ke Yudea, ya, pergi ke Yudea. Ini, saudara, kisah betapa peran dari seorang Barnabas. Saya ingin sampaikan, Saulus ini seorang yang independen, seorang yang mandiri. Dia punya pengalaman aja ditemui, dijumpai oleh Tuhan Yesus sendiri. Pertobatannya, ya kan? Dia juga pergi ke tanah Arab tanpa dia bertanya pada siapapun. Di sana dia menyendiri dan dia di sana belajar firman Tuhan. Dia mencari akan Tuhan selama 3 tahun. Setelah itu dia ada di mana-mana, dia mencoba menggabungkan diri, dan disitulah tampilnya seorang Barnabas yang membawa dia masuk dalam gereja di Yerusalem. Kemudian ya tadi peristiwa dia kembali ke Tarsus, kemudian dia dicari oleh Barnabas. Jadi kalau kita sekarang melihat ada seorang rasul yang luar biasa, teolog yang luar biasa yang bernama Paulus. Kita punya surat Roma, kita punya surat Galatia, surat Efesus, surat Kolose, ya punya ada surat-surat Timotius 1, 2, kemudian surat Titus, Tesalonika dan sebagainya, Filipi. Itu surat-surat itu kan setelah Paulus jadi rasul, ya kan?
Tetapi sebelum Paulus itu matang dan benar menjadi rasul, ada satu orang yang bernama Barnabas. Dan menurut saya Barnabas ini spesial. Ya, Barnabas sendiri tidak menonjolkan diri, tetapi dia tahu potensi dari Saulus yang kemudian jadi Paulus. Dulu pernah saya sampaikan, saudaraku, ketika Saulus dan Barnabas ini benturan, ya berbentrokan gara-gara Yohanes Markus, keponakan Barnabas. Itu kan akhirnya Paulus memilih Silas, kemudian melanjutkan pelayanan, mereka pisah, Barnabas membawa Markus. Tapi justru karena Markus yang dianggap tidak memenuhi syarat oleh Paulus untuk jadi tim pelayanannya itu, di bawah bimbingan seorang Barnabas. Barnabas membimbing akan Markus, Yohanes Markus itu. Akhirnya Markus jadi, saudaraku. Jadi seorang yang luar biasa, yang dia punya potensi menulis, dan kita berhutang kepada Markus, karena Markus inilah yang menulis Injil yang menurut sejarah itu Injil yang pertama kali ditulis, yaitu Injil Markus. Ditulis oleh Markus. Itu karena apa? Karena ada Om Barnabas yang memperhatikan dia dan mencurahkan akan seluruh pelayanannya untuk membangkitkan kembali akan keponakannya yang bernama Markus yang setahun karena ditolak oleh Paulus. Saudaraku, betapa hebatnya peran dari seorang Barnabas. Bahkan akhirnya Paulus pun juga menulis tentang Markus, ya kan? Kirimkan Markus karena pelayanannya penting bagiku. Paulus akhirnya merindukan Markus juga. Nah, saudaraku, kita melihat bagaimana seorang Barnabas ini dibutuhkan. Saya sengaja mengangkat akan kisah ini cukup panjang, supaya saudara tahu bahwa orang-orang hebat di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja Tuhan, itu mereka tidak muncul begitu saja. Ada pengamat-pengamat, ada Barnabas yang melihat potensi itu, dan dia memfasilitasi sehingga muncullah seorang Saulus yang menjadi Paulus. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.